Niaga. Jadi tolong kalau belajar itu dipahami, jangan dihafal. Karena biar IP-nya tinggi, biar nilainya bagus, kalau tidak paham, saya bawa ke sini tidak akan ngerti, saya cerita. Di Indonesia pun banyak yang tidak ngerti, biar gelarnya profesor, itu artinya dia menghafal. Tapi tolong belajar dipahami. Seperti kalian nonton film, nonton film itu kan dipahami itu. Dirasakan, dialami, wah, itu mantap, itu tidak akan lupa. Tapi kalau kalian belajar menghafal, itu pasti lupa. Oke. Yang saya ingin kasih lihat, saya kasih gambaran sedikit ya, pendahuluan sedikit. Kalian tahu insulin kan ya? Sudah ada yang tahu belum insulin? Ya, insulin ini adalah hormon yang sangat populer, terkenal kalau ada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, untuk menurunkan kadar gula darah, itu biasanya disuntik insulin. Nah, insulin ini hormon. Nah, hormon ini tersusun oleh protein. Nah, untuk insulin ini bisa menimbulkan aktivitas, menimbulkan aksi, atau memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Untuk bisa menimbulkan aksi, insulin harus berikatan pada reseptor obat. Dan untuk bisa mengaktifkan reseptor obat, harus ada 4 molekul insulin. Nah, saya ingin mengaitkan dengan jawaban si Atar tadi. Atar tadi menyatakan bahwa yang obat-obat yang ada di apotek di fasilitas kesehatan, itu kadarnya terukur. Nah, jamu dibilang jelek, rata-rata bilang jelek, karena memang itu sebetulnya jamu itu bagus deh. Bahannya, senyawanya, formulanya itu buatan Tuhan. Sudah pasti lebih bagus daripada buatan manusia. Sudah pasti. Nah, memang manusia buatan siapa? Hanya saja metodenya di jamu itu kadar senyawanya tidak terstandar dan tidak terukur. Sehingga kadang-kadang ada orang minum jamu enggak ngefek, enggak sembuh. Sudah gitu kadang-kadang kalau terlalu semangat dia minum jamu terlalu banyak. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi mau jamu, mau obat, mau apapun di dunia ini, kalau sudah berlebihan itu pasti jadi racun. Karena obat dengan racun, ada yang tahu enggak bedanya obat dengan racun apa? Kapan dia dikatakan obat, kapan dia dikatakan racun? Menjawab, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Kanayamia dari kelas C umum. Untuk obat itu dia dosisnya sudah terukur, sedangkan racun dia dosisnya overdosis, kelebihan gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi ada juga yang mau jawab tuh, coba silahkan. Iya Pak, sama Pak penjelasan saya. Kalau perbedaan obat sama racun itu ada di dosisnya Pak. Kalau kelebihan dia jadi racun, kalau pas ukurannya dia jadi obat yang bisa bermanfaat untuk tubuh. Oke, sip. Jadi apapun, jadi pertanyaan tadi kan kalau minum jamu berlebihan. Jangankan jamu, pokoknya semua hal, semua molekul kimia, senyawa kimia, kalau sudah berlebihan itu bukan lagi sebagai obat, bukan lagi sebagai jamu. Dia sudah menjadi racun, karena ada indeks terapi itu. Minimum effectivity concentration dan minimum toxicity concentration. Begitu dia kadarnya pas, dibilang dia efektif, obat. Begitu kadarnya naik, melebihi kadar toksik, dia disebut racun. Jadi jawaban tadi pertanyaannya, kalau minum jamu berlebihan bagaimana? Perut kembung? Enggak cuma itu. Itu tergantung jenis senyawanya. Kalau jenis senyawanya yang bekerja pada sistem saraf simpatik misalnya, epinefrin, bukan perut kembung, atau misalnya jamu yang paling banyak deh, jahe misalnya, yang sering digunakan. Minum jahe kebanyakan bagaimana? Nah, ikan efeknya nanti menyesuaikan dengan kandungan-kandungan senyawa yang ada pada jahe. Kalau misalnya
Ada jamu, tahu keraton ya? Sudah pernah dengar keraton? Misalnya, itu kan bisa bahan alam juga. Atau sirih, itu juga bisa jadi jamu. Bahkan minyak kayu putih segala macam itu kalau didaftarkan di BPOM itu masuk kategori jamu. Level kualifikasi jamu. Nah, jadi apa yang terjadi kalau menggunakan jamu berlebihan? Jamu tersebut menjadi racun. Nah, apa efek fisiologis atau efek kliniknya? Macam-macam, tergantung senyawa yang dikandung. Nah, jadi tidak hanya jawaban yang tadi itu. Ada yang tiba-tiba mati. Misalnya kadar gula, dia mampu menurunkan tekanan darah begitu kuat jamunya. Atau menurunkan gula darah begitu kuat. Jadi begitu dia minum kebanyakan jamunya, tiba-tiba selesai. Nah, oke, jadi jelas ya jawabannya ya untuk pertanyaan tadi, apa kalau jamu berlebihan. Jadi mau jamu kah, mau obat yang di apotek kah, begitu dia berlebihan jadi racun. Oke, pertanyaan yang terakhir. Coba, kenapa industrinya tadi? Ada yang mau coba jawab nggak? Ayo, kelas umum, jawab tadi pertanyaan terakhir. Coba dulu jawab semampunya. Coba diulangi pertanyaan dari siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, Jadi diulangi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, apakah ada di antara pabrik jamu yang berdiri tahun 1900-an tidak berkembang hingga saat ini? Dan jika ada, jelaskan mengapa pabrik tersebut tidak berkembang. Oke, silahkan kelas umum. Permisi, saya menjawab. Ya. Untuk pertanyaan tersebut ada, yaitu contohnya PT Nyonya Menir. PT ini bangkrut dikarenakan tidak mampu membayar sebuah hutang yang jumlahnya banyak. Sekian jawaban dari saya. Oke, saya tambahkan ya. Banyak yang tidak berkembang, bahkan mati. Jadi salah satu contohnya Nyonya Menir tadi. Alasannya banyak. Cuman yang kebetulan saya juga punya pabrik jamu ya. Pabrik jamu yang menjadi kesulitan sekarang itu kenapa jamu tidak berkembang. Satu, persaingan dengan kompetisi obat-obat yang ada dari luar negeri. Saya katakan dari luar negeri kenapa? Bahan baku obat yang ada di apotek, yang ada di rumah sakit, itu hampir 100% impor. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Indonesia yang begitu kaya? Saya pernah, bisa dikatakanlah sudah pernah keliling dunia. Terakhir saya kuliah saya ambil doktor di Inggris, di Nottingham University. Nggak ada negara sekaya Indonesia. Tetapi, negara-negara lain tuh enggak kaya deh. Sumber daya alamnya biasa, budayanya enggak terlalu kaya, tapi hidupnya lebih bagus. Indonesia itu semua serba ada, tapi miskin. Kenapa? Karena kita enggak pernah lepas dari penjajahan. Enggak pernah lepas dari pembodohan dari dunia luar yang berusaha untuk mengeruk kekayaan negara Indonesia. Emas ada, minyak ada, budaya bagus, sumber daya alam tanaman berlimpah, tetapi yang ambil
luar, jadi dia beli bahan mentah kita, dia olah di negaranya, kemudian dia kirim lagi, dia jual lagi di sini. Nah, kita fokuskan ke jamu tadi, ada regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang tidak mendukung penjualan atau supaya jamu ini bisa naik. Artinya regulasinya kurang mendukung. Halo, ini kok kayaknya gangguan ya sinyalnya? Suara saya jelas atau enggak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi, misalnya saya kasih contoh nih. Saya pernah mau menjadi penyehat yang tradisional. Saya kan apoteker. Sudah selesai S1, S2, S3. Tapi begitu saya mau menggunakan obat tradisional, mau berpraktek sebagai penyehat tradisional, saya harus melepas gelar saya sebagai apoteker. Paham nggak yang saya maksud? Tadi pertanyaannya kenapa kok industri jamu nggak berkembang? Nah, untuk industri jamu bisa berkembang, industri itu kan memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, bahan jadi itu dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dia kan punya nilai tambah. Artinya, industri tersebut harus menjual produknya. Nah, kalau produknya nggak bisa dijual, kira-kira bisa berkembang nggak? Halo? Halo, halo? Tidak bisa, Pak. Ya. Suara saya jelas saja ya, nggak putus ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, akhirnya sulit untuk industri jamu berkembang. Bisa, ada yang seperti sudah muncul, itu bisa berkembang. Tetapi modal yang dibutuhkan, gila. Nggak cukup 20, 30, 40, 100 M nggak cukup. Nah, pertanyaannya, apakah semua pengusaha punya dana sebesar itu? Jadi di Indonesia ini deh, mau obat bagus mau enggak, selama promosi dan pintar bohong, itu laku. Ada salah satu produk titik-titik man. Misalnya, itu gila itu di mana-mana penjualannya. Tadi banyak pengakuan, biasa aja enggak bagus. Ternyata bisa laku hanya karena tipu-tipu promosi. Nah, pertanyaannya, apakah industri jamu punya modal sebesar itu untuk promosi? Promosi itu kalau mau penjualan se-Indonesia, ya, tidak cukup 15-20 M. Nah, artinya dari sisi regulasi tidak didukung, dari sisi permodalan tidak didukung, dokter mau menggunakan jamu tidak boleh, harus melepas dulu jabatan sebagai dokter. Kamu mau enggak? Sudah sekolah jadi dokter, habis waktu 6 tahun. Habis duit ratusan juta, begitu kamu mau praktek pakai jamu, kamu disuruh lepas gelar dokter, mau enggak? Nggak mau, Pak. Enggak mau. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bisnis. Banyak orang kaya yang di atas sana itu dapat untung dengan mengimpor bahan baku obat dari luar masuk ke Indonesia. Contoh vaksin. Vaksin itu saya sudah ngamuk-ngamuk, mulai dari Jakarta, di mana-mana saya ngamuk. Saya bisa jelaskan secara ilmiah, vaksin itu bullshit. Akhirnya sekarang nggak kurang. Saya sudah marah-marah masalahnya. Saya sudah buatkan makalahnya, saya buatkan presentasinya. Bisa saya jelaskan, vaksin itu nggak akan pernah efektif. Mubazir, yang bikin itu nggak ngerti kimia, nggak ngerti biologi, nggak ngerti macam-macam. Kalau sekolah itu gelar-gelar bohongan itu. Akhirnya sekarang agak kurang. Karena ada permainan deh. Bagaimana caranya? Karena kalau negara ini kuat, susah dijajah. Dia bisa keruk emas, dia bisa keruk bahan baku kita, dia bisa keruk hutan kita. Itu kalau kita nggak bersatu. Nah, jadi kalian jangan mudah untuk percaya ini dari WHO, dari dunia, jangan percaya. Belajar dulu betul-betul.
pahami kimia, matematik, fisika, biologi, pahami betul-betul. Sehingga kita tidak gampang dikerjain orang. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa industri tidak berkembang? Karena regulasinya tidak mendukung. Dokter mau pakai jamu di praktek, nggak boleh. Apoteker mau praktek pakai jamu berpraktek, nggak boleh. Mau promosi, diganggu-ganggu terus sama BPOM. Nah, jadi, suatu saat nanti harapan kita rame-rame bisa merubah regulasi itu. Ya, bisa merubah regulasi itu. Tapi kalian harus pintar dulu, mengerti dulu apa itu farmasi, itu mengerti dulu. Jadi tolong kritis pada saat kuliah dan belajar jangan menghafal tapi dipahami. Oke, jadi pertanyaan yang lain itu kita tampung dulu. Saya kira sudah habis waktunya. Kita akhiri dulu kuliah hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.